Enggak ketika kehilangan. Contoh ya, survei ya. Bapak kalau nanti keluar ke parkiran motornya hilang atau mobilnya hilang, sedih? Sedih, manusiawi. Tapi izin Pak, saya cerita ada yang namanya Pak Burhan, tinggalnya di desa Seragen, RT 3 RW 5, tapi yang penting kalian gak kenal mereka. Bapak gak kenal lah sama si Pak Burhan ini. Mobil si Pak Burhan hilang Pak. Sedih gak Bapak mobil beliau hilang? Enggak, boro-boro. Satu gak kenal, dua, yang penting bukan punya saya. Karena kalau memang manusia sedihnya itu gara-gara kehilangan, seharusnya siapapun kehilangan sedih dong kita. Enggak tuh, tapi kita baru sedihnya berarti kapan? Manusia itu baru sedih ketika kehilangan sesuatu yang ia akui sebagai miliknya. Padahal kita ketika melakukan itu sedang melanggar firman Allah Al-Baqarah 156. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nggak jelas teh bukan punya kamu, punya Allah, dititipin, tapi kita nggak suka. Aneh kan? Kalau saya pengen ke toilet nitip handphone boleh Pak? Boleh. Keluar dari toilet boleh saya ambil handphone yang tadi dititipin Pak? Boleh. Bapak marah nggak saya ambil handphone saya sendiri? Enggak kan? Aneh kalau misalkan, nggak boleh, ini punya aku kan dari kamu titipin. Aneh ya. Tapi kadang kita kayak gitu ke Allah. Hamba nih ya, harta, jabatan, popularitas, uang, rumah, bukan buat kamu, titipan ya teh. Mau kamu jaga kayak gimana juga nggak bisa dibawa mati ya. Dan ini dititipin buat nyari tahu kamu tambah baik apa tambah rusak. Tambah jauh dari Allah, tambah rusak. Diambil bukan karena benci, enggak. Kayak anak kecil aja, udah sakit gigi dia masih makan coklat, diambil nggak sama bapak coklatnya? Diambil nggak Pak? Diambil. Anak mikir, jahat si mama, beli gelang baru bisa, coklat aku nggak dibeliin, ya. Tapi kalau ditanya ibunya, ibu kenapa ambil coklat anak ibu? Nggak sayang ya sama anaknya? Nggak mungkin jawab nggak sayang. Pasti justru karena sayang. Allah ngambil itu semua sama, karena nggak pengen kita tergelincir. Pernah nangis, kehilangan duit dia nangis, berarti ilahnya. Kalau dia sholat tapi ketinggalan sholat gak pernah nangis, kadang dia zuhurnya 2:30, asarnya 5:30 gitu ya. Tapi kehilangan jabatan dia nangis, berarti ilahnya. Ya udah gampang gitu aja. Jujur, ketika kita sedih sama urusan dunia ini, alasannya dua paling kuatnya. Satu, kita terlalu cinta sama dunianya. Dua, kita memang belum pengen surganya Allah. Padahal mau dikatain sepahit apapun, masih muda udah kanker, masih muda udah harus lumpuh, ada yang seperti itu, ada yang gak dikasih-kasih keturunan, pahit, tapi gak ada yang Allah sia-siakan. Bisa jadi gara-gara itu tambah dekat ke surganya Allah. Di hadis riwayat Imam Tirmizi ada riwayat yang menjelaskan Rasulullah SAW bersabda yang maknanya, akan ada orang-orang yang berharap menggunting-gunting tangan mereka sendiri ketika melihat ada orang yang di dunianya pahit dan dia bersabar, lalu diperlihatkan nikmat sebesar apa yang diberikan kepada orang yang bersabar tersebut, maka orang yang lain yang melihatnya berharap, tahu gitu aku aja yang miskin ya Allah, tahu gitu saya aja yang lapar ya Allah. Cuman ketika itu sudah jadi ilah di hati kita, gak bisa, bahagiaku nanti kalau uangnya udah banyak, bahagiaku nanti ketika udah kebeli mobil yang itu, udahlah, selamat menderita. Jadi gampang ya ternyata. Tinggal pahit kok, tenang aja. Pahit dan sabar, bisa jadi ada dosa kita yang belum bisa diampuni orang, diampuni Allah, gara-gara ibadah kita segitu-gitunya misal. Sholat tuh parokaat melulu, ya. Istighfar jarang misalkan, sedekah apa lagi. Gara-gara, tapi cita-cita kadang nggak nanggung. Pengen ke surganya Allah, surganya selevel dengan Nabi. Malaikat kadang geleng-geleng ngedengernya, ya. Tapi pengen dikabul sama Allah, tapi gimana amalan segitu-gitunya? Ditolong, di tempat kerja ada yang mencaci, ada yang fitnah, ada masalah, pertolongan itu teh. Atau bisa jadi Allah ingin mengangkat derajat seseorang, tapi ibadah kita ya segitu-gitunya misalkan. Nggak seperti Imam Ahmad bin Hambal yang sehari semalam sholatnya tidak pernah kurang dari 300 rakaat. Kumaha ngajarna ya, ya. Tapi Allah pengen naikin derajat dia, gimana caranya? Diuji, ya. Jadi jangan alergi lah sama ujian. Baru kerasa berat juga kalau kita terlalu cinta sama dunianya. Justru itu untuk melatih melepaskan itu semua, ya. Allahu a'lam bishawab. Mangga sisakan waktu untuk ngobrol-ngobrol. Apa udah habis, Pak? Kita sampai maghrib kan kita? Sampai Isya. Oh, bisa.
Masya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Mungkin ini pasti dari kaum kakak-kakak dan ibu-ibu di belakang sana udah nggak sabar mau bertanya juga mungkin. Ada pertanyaan? Mau tanya, mau foto Bu? Mau WhatsApp langsung boleh? Silakan. Ada pertanyaan? Tuh kan. Atau nikahnya mau dibuka ini? Dari tadi protesnya soalnya ini minta dibuka mulu Ustaz. Oh hijabnya ya, Masya Allah. Dari bapak-bapak mungkin ada pertanyaan? Diskusi. Silakan. Atau dikoreksi barangkali ada saya salah menyampaikan ya. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya sederhana, karena ada hadis Nabi kada faktur ayat guna kufur. Jadi kefakiran itu mendekatkan kepada kekufuran. Iya. Pertama maksudnya apa dulu? Iya. Yang kedua, fakir di sini apakah fakir harta atau fakir iman jiwa? Iya. Baik, bismillah. Ini dia uniknya ya, ketika kadang contoh-contoh ayat yang berbicara tentang surat Al-Waqiah yang kadang orang amalkan untuk biar jadi banyak rezekinya. Ada salah satu riwayatnya justru dari namanya sahabat yang namanya Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar pernah ditanya, kau tidak takut anak dan istrimu menghadapi kefakiran? Beliau menjawab, tidak, karena setiap hari aku membaca surat Al-Waqiah. Tapi kalau kita kenal siapa Abu Dzar Al-Ghifari, beliau adalah sahabat yang secara ekonominya, finansialnya paling miskin. Ya. Tapi ingat, ketika tadi bicara bahwa orang-orang terdahulu itu dia jadi kaya adalah efek samping. Dulu sahabat kalaupun ada yang miskin itu pilihan dia. Bukan karena nggak soleh dan nggak pintar nyari duit, enggak. Memang dia lebih sukanya jauh dari dunia, udah gitu aja. Karena pilihan, ya. Sehingga bisa jadi terus apa yang dimaksud oleh orang seperti Abu Dzar kaya? Karena katanya untuk jadi kaya, padahal beliau miskin secara uang. Makanya memang Rasul menyebutkan di hadis yang lain, ya kaya itu memang di hati, ya. Yaitu berasal dari hati yang selalu merasa cukup. Ya. Gelang emasnya 5, gaulnya sama yang punya toko emas, ngerasa nggak cukup, ngerasa miskin lagi. Punya mobil 5, gaulnya sama punya dealer mobil, ya udah berasa kurang lagi. Udah punya toko emas, gaulnya sama yang punya tambang emas, berasa kurang lagi. Begitu terus, ya. Sehingga ketika dulu hadis ini pernah dibahas juga, fakir yang disebut di situ memang ada juga yang berpendapat bahwa itu adalah fakir secara ekonomi, betul. Karena sebagian orang ada yang kalau misalnya makin fakir, makin sulit untuk berbuat baiknya. Bahkan ada salah satu 2 hal ya yang diizinkan oleh Nabi, kalian boleh iri terhadap 2 orang ini. Hanya 2 ini saja yang boleh iri. 1, orang yang diberikan ilmu lalu dia belajar, mengajar dan mengamalkannya. Yang kedua, orang yang diberikan harta lalu ia menggunakan hartanya untuk tambah dekat kepada Allah. Sedekahnya, zakatnya tambah banyak. Nah, hanya 2 orang itu kalian boleh iri. Ya. Tapi ternyata ketika kita lihat ada juga orang yang ketika makin fakir makin gak bisa untuk berbagi dan juga dia malah jadi makin jauh sama Allah, ngambek sama Allah. Ada yang gitu juga. Ya. Atau juga makna yang selanjutnya pernah dibahas juga bahwa kabar baiknya Allah itu maha baik. Ada memang orang yang Allah sengajain dia nggak bisa kaya-kaya meskipun udah kerjanya kayak gimana. Karena Allah tahu dia kaya, dia banyak duit, dia bakal cilaka nih. Ya. Jadi ternyata gagal kayanya adalah pertolongan. Dan ada orang yang makin miskin, dia makin jauh sama Allah. Buat apa? Sholat capek-capek, nonggeng sujud, enggak tuh saya tetap banyak utang. Misalkan. Makanya Allah jaga dia jadi punya duit lebih banyak. Karena dia semakin jauh dari harta, dia bisa semakin lupa sama Allahnya. Kita yang mana kok? Tenang, Allah aturin, Allah paling tahu. Kondisi kita yang sekarang adalah kondisi terbaik dari Allah. Ya. Yang sekarang lagi jadi direktur, apakah nikmat? Enggak. Baru jadi nikmat kalau bisa dijadikan jalan tambah dekat kepada Allah. Bikin peraturan yang mewajibkan orangnya harus setiap karyawan Vision Flag harus hafal minimal juz 30. Wah, keren juga tuh ya. Masya Allah. Ya, diwajibkan seperti itu. Ya. Karena sekali lagi, semua yang Allah berikan kepada kita, hakikatnya selain iman dan Islam ya, hakikatnya belum jadi nikmat. Ya, naik jabatan, naik banyak duit, populer, bukan nikmat itu semua. Tapi ujian. Kapan jadi nikmat? Kalau bisa jadi jalan tambah dekat kepada Allah. Ya.
Maka Allah ketika dijelaskan syarah tentang hadis yang tadi, Pak, guru kami menyebutkan ada yang memang fakir secara keuangan betul, tapi beliau menjelaskan lebih lanjut bahwa kadang ya kaya itu di hati dan kondisi orang itu seperti apa. Karena kadang ketika bicara fakir ada orang yang memang dia kaya Pak, uangnya banyak, tapi mentalnya miskin Pak. Jadi ketemu orang tuh, bos ada tender bos, minta bos. Orang duitnya banyak, mobilnya bagus, mentalnya miskin, minta melulu kan. Ada orang secara nominal gak punya duit, tapi hatinya kaya, sedikit pun gak akan mau minta kepada orang lain, karena cukup hanya Allah saja. Kaya hatinya, ya. Karena memang di situ ada, begitulah luasnya Islam ya. Justru dengan perbedaan para ulama tersebut dalam menjelaskan syarah suatu hadis, malah jadi kayak, wah ternyata maknanya luas, hikmahnya banyak ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan. Ya, ada lagi. Lanjut, ada lagi? Iya. Nyaringan yang itu sih. Geser juga. Kok ada yang pakai seragam SMA? Hah? Ada lagi? Mau bertanya? Tuh kan maunya foto kalau ibu mah. Ngantuk semua. Alhamdulillah. Jam perjuangan ya udah malapar ya. Siang mendayu-dayu. Cukup? Kalau nggak saya yang nanya. Mau ditutup dengan doa Ustaz. Di WhatsApp aja nggak apa-apa. Jam mulai masuknya jam berapa Pak? Oh iya, jam 1 Ustaz. Jam 1. Kalau Ustaz kayaknya sampai pulang aja kali ya. Oh gitu. Nah, ada pertanyaan. tahu-tahu dipotong gaji. Ada pertanyaan gini Ustaz. Bolehkah di luar konteks pembahasan kita, bolehkah muslim memelihara anjing? Kalau kita memanfaatkan sebagai penjaga rumah gimana? Karena kan di perkotaan tidak pelihara ternak atau berburu. Baik, bismillah. Di dalam Al-Quran diceritakan orang-orang beriman yang memelihara anjing ya. Pemuda-pemuda Ashabul Kahfi ada anjingnya itu. Ya. Nah, maka tapi ketika dipertanyakan tentang ini, dulu guru-guru kami menjelaskan masih diizinkan kalau itu dia tidak tinggal serumah yang bisa bercampurnya najis, terpisah dan memang dipelihara hanya untuk tadi membantu proses penggembalaan. Kan dulu bisa ngebantu anjing ikut ngegonggongin kambing, kambingnya ikut pergi kemana, ikut ngangon gitu ya, ikut ngangon. Nah itu hanya, dan itu yang diperbolehkan yang kami ketahui di dalam Islam. Sisanya meskipun selucu apapun anjing itu, tapi yang tinggal satu kamar ya, yang satu ruangan, dia bisa lari-lari keranjang kita, ke baju kita, maka yang seperti itu yang saya ketahui tidak boleh. Ditambah lagi ada lagi kalau misalkan ada anjing di rumah kan malaikat nggak mau masuk ya. Di yang hadis yang itu pun juga sahih. Wallahu a'lam bishawab. Maka yang diperbolehkan seperti tadi, beda ruangan, tidak satu tempat, dan diperlukan untuk seperti penggembala atau menjaga sebagaimana yang pemuda Ashabul Kahfi. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan. Insyaallah. Apa ya? Anjing beneran katanya. Kadang katanya ada orang yang kaya itu. Insyaallah. Gitu. Masuk ke saya, minta video sama foto semua. Oh gitu. Apa hukumnya minta foto? Ada lagi kakak yang mau bertanya? Ketutupannya, angkat tangannya nggak kelihatan. Mau dirubuhin aja itu? Rubuhin. Insyaallah. Bapak mungkin? Kalau nggak ada, biar bisa ditutup dengan doa Ustaz. Baik ya, sisanya sambil ramah tamah aja ya. Silakan Ustaz ditutup dengan doa. Baik, izin. Saya juga tadi lupa memohonkan maaf kalau izin penampilannya, outfitnya lagi kayak begini dan nggak sempat pulang lagi, juga nggak sempat ganti-ganti menyesuaikan dengan yang sebelumnya. Tapi makanya mudah-mudahan diambil yang baiknya aja. Jika ada buruknya pasti dari kekurangannya si Denis ini ya. Insyaallah. Izin keridoannya untuk menundukkan hati dan kepala kita sejenak, kita sama-sama bermunajat ke hadirat Allah.
Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafiina maulana Muhammad wassallim radhiyallahu tabaraktahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li walidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berkahi majelis ini ya Allah. Anugerahkan kepada kami rezeki yang halal, yang barokah, yang membuat kami tambah dekat denganmu ya Allah. Berkahi pekerjaan kami di sini ya Allah. Jadikan lelahnya kami setiap hari di sini menjadi amal soleh yang Kau terima ya Allah. Bantu luruskan niat kami ya Allah, agar setiap hari kami melakukan apapun hanya untuk menggapai ridho-Mu ya Allah. Jadikan di dalam hati kami hanya Engkau yang nomor satu bercokol di hati kami ya Allah. Jadikan sisa usia kami sisa usia yang hanya mengejar ridho-Mu saja ya Allah. Jadikan setiap malam kami bisa bangun mendirikan salat tahajud, bersujud menyembah-Mu ya Allah. Ya Allah, jangan Kau biarkan kami wafat dengan dosa-dosa kami belum Kau ampuni ya Allah. Jangan Kau biarkan kami wafat dalam keadaan tobat kami belum Kau terima ya Allah. Ini hamba-Mu yang penuh kesalahan, mengakui kesalahannya di hadapan-Mu ya Allah. Namun yang kami tahu hanya Engkau yang punya hak mengampuni kesalahan kami ya Allah. Dan Engkau juga, dan sungguh jika kami tidak Engkau ampuni, sungguh kami menjadi hamba-Mu yang merugi ya Allah. Anugerahkan kepada kami pasangan yang solih solihah, keturunan yang solih solihah, yang hafiz hafizah. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Rabbi la tazarni farda wa anta khairul warithin. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Titipkan ya Allah keluarga kami, orang-orang yang kami sayangi, orang yang kami cintai. Bahagiakan mereka ya Allah, lindungi mereka ya Allah, kabulkan hajat mereka ya Allah. Mudahkan cita-cita dan karir mereka ya Allah, dan kumpulkan kami semua kelak di dalam surga-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya karim ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Ustaz Muslim atas tausiahnya untuk hari ini. Dari saya ingin mengumumkan untuk dulu ya. Di tanggal 3 April besok insyaallah akan ada alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya mohon maaf. Kita dulu ya. Nanti kita ngaji lagi, live lagi. Mohon maaf lahir batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.